Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa dan mahasiswi kajian kritis film. Lama tidak berjumpa setelah terakhir kita melaksanakan uji kompetensi yang kedua. Hari ini kita mulai masuk ke dalam salah satu bagian terpenting untuk kita memahami kajian kritis film, yaitu kita bicara masalah ideologi dan film. Dalam konteks kajian kritis film, kita harus menyadari bahwa setiap film yang kita tonton itu pasti ada ideologi-ideologi tertentu yang kemudian menempel atau masuk ke dalam film itu, dan oleh penonton itu tidak disadari. Tugas kita sebagai seorang kritikus, tugas kita sebagai seseorang yang kemudian belajar tentang bagaimana film, baik dari aspek produksi sampai kepentingan di balik film itu sendiri, kita harus bisa mengungkap ada apa, ada ideologi apa yang kemudian terkuak dalam film-film yang kita tonton atau ditonton oleh masyarakat. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana ideologi, contoh ideologi yang melekat dalam sebuah film dan lain sebagainya, kita akan mulai dengan memahami dulu, mengingat kembali, merefresh tentang apa itu ideologi. Ketika kita bicara ideologi, maka beberapa tokoh dalam ilmu sosial tidak bisa kita lepaskan. Salah satunya adalah Louis Althusser. Althusser bicara masalah ideologi. Dia bicara bahwa ideologi memiliki dua sisi. Yang pertama adalah kondisi nyata kehidupan manusia, meliputi pandangan dunia yang menjadi landasan orang untuk hidup dan menyelami dunia ini. Di sisi lain, ideologi juga sebagai seperangkat makna yang rumit yang menjelaskan dunia dengan cara melakukan misreorganize atau salah mengenali dan misrepresent, salah merepresentasikan. Kita akan coba fokus di sisi yang pertama, di mana ideologi itulah pandangan kita tentang dunia yang menjadi landasan orang untuk hidup dan menyelami dunia ini. Ini yang luar biasa. Hari ini seseorang mendapatkan ideologi bukan dari mendapatkan wejangan-wejangan seseorang, tetapi terkadang hari ini masyarakat banyak mendapatkan ideologi-ideologi tertentu dari apa yang mereka tonton, dari apa yang mereka lihat. Ini yang kemudian menjadi standpoint, awal poin kita dalam mempelajari bagaimana kemudian ideologi menjadi penting dalam kajian kritis film. Selain itu, kita juga tidak bisa melepaskan dari yang namanya tokoh yang bernama Antonio Gramsci. Terkait masalah ideologi, Gramsci bicara bahwa ideologi itu adalah ide, makna, dan praktek yang kendati mengklaim sebagai kebenaran universal, merupakan peta makna yang sebenarnya menopang kekuasaan kelompok sosial tertentu. Di balik semua itu, ideologi dapat dipisahkan dari aktivitas praktis kehidupan. Namun ia adalah fenomena material yang berakar pada kehidupan sehari-hari. Itu menurut Gramsci. Jadi, ketika kita bicara ideologi dalam versi Althusser dan versinya si Gramsci, sebenarnya apa yang dimaksud sebagai ideologi? Apakah pandangan dunia yang menjustifikasi tentang kekuasaan, atau pandangan dunia kelompok sosial menjadi dengan mereka yang setara dengan kebenaran? Nah, ini yang kemudian harus kita renungkan kembali, apa yang dimaksud sebagai ideologi, ataukah hanya pandangan kita terhadap dunia yang berlandaskan nilai-nilai tertentu? Nah, ini adalah beberapa hal terkait ideologi. Tapi ideologi itu memang pandangan kita terhadap dunia yang ada landasan nilai-nilai tertentu. Tapi sebelum kita bicara itu juga, kita harus mulai dulu, atau saya akan memulai bercerita tentang ideologi, di mana cerita ideologi saya ini saya kaitkan dengan bagaimana kemudian media dan teks media. Yang pertama, ketika kita bicara ideologi, bahwa perlu diketahui bahwa teks, percakapan, dan lainnya itu adalah bentuk dari praktek ideologi. Jadi ketika Anda melihat sesuatu, ketika Anda secara intensif berbincang-bincang dengan seseorang, atau mendengarkan saya berbicara seperti ini, disinilah kemudian sebenarnya ada ideologi tersendiri yang masuk. Sebagai contoh, ketika seorang istri dan suami atau seorang teman saling berbicara dalam intensitas waktu yang lama, sedangkan salah satu itu dominan sekali, maka bisa jadi ada ideologi-ideologi yang masuk antara si A dan si B, antara teman A dan teman B.
antara istri dan suami dan lain sebagainya. Kemudian ideologi itu dibangun oleh kelompok yang dominan. Nah, jadi harus diingat, ideologi bisa masuk jika ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Si A akan terpengaruh oleh si B ketika si B mempunyai dominasi yang lebih terhadap si A. Nah, salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi tersebut diterima secara taken for granted. Jadi hati-hati ketika kita bicara ideologi dan menganggap bahwa dalam konteks sehari-hari, misalnya percakapan kita, interaksi kita dengan media, interaksi kita dengan orang, kita anggap itu taken for granted, itu menjadi hal yang biasa, padahal kita adalah orang-orang yang tidak bisa mendominasi mereka. Bisa jadi ada ideologi yang masuk ke dalam diri Anda tanpa Anda sadari. Nah, ideologi dari kelompok dominan, saya akan lanjutkan cerita saya, itu efektif jika didasarkan pada kenyataan bahwa anggota komunitas termasuk ke dalam dominasi itu. Jadi kalau misalnya ketika Anda sama-sama menyukai tayangan tertentu, jika Anda sama-sama pro terhadap tertentu, maka ideologi itu akan mudah masuk. Kenapa kelompok-kelompok Islam garis keras yang radikal itu gampang sekali menerima ideologi-ideologi baru yang berkembang di dalam kelompoknya? Itu karena mereka punya kesamaan yang sama, mereka dari komunitas yang sama. Hal ini menurut Van Dijk dijelaskan bahwa itu yang disebut sebagai false consciousness atau kesadaran palsu. Bagaimana kelompok dominan memanipulasi ideologi kepada kelompok yang tidak dominan, biasanya melalui percakapan, melalui teks, bahkan melalui media kalau dalam lingkup yang lebih luas. Sehingga hubungan antara ideologi, media, dan masyarakat memang bukan hubungan yang langsung dan sederhana dan dapat didefinisikan secara langsung. Dalam sebuah berita, media termasuk gambar, ideologi merupakan sebuah perangkat makna dan struktur yang bisa kita anggap sebagai sebuah bentuk ideologi. Jadi ketika kita bicara relasi media dan ideologi, itu bukan hal yang sederhana. Kita harus bisa menganalisisnya. Nah, itu kenapa kemudian hari ini banyak sekali isu-isu komunikasi yang sampai menyentuh ideologi-ideologi yang tersembunyi di dalam media itu. Oke, saya pikir refresh tentang bagaimana relasi media dan ideologi, saya pikir sudah bisa memberikan Anda bekal. Kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana film itu juga sebagai bagian dari praktek-praktek ideologi. Kita tahu, atau Anda mungkin sudah pernah menjalani, dalam proses produksi itu banyak fase yang harus kita lakukan dan banyak aspek yang membuat produksi itu menjadi berbeda arah. Contoh, ketika seseorang yang support dananya luar biasa dalam produksi Anda dan mengatakan bahwa film yang Anda lakukan ini salah dan harus memasukkan nilai-nilai tertentu, maka bisa jadi film itu akan berubah. Itu contoh bagaimana ideologi bisa masuk ketika orang punya power di sana. Ideologi A bisa masuk ketika kita punya power dan lain sebagainya. Bahkan dalam konteks ideologi pendekatan ekonomi politik, bahwa konteks komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi itu adalah wujud bagaimana ideologi tersembunyi ketika kita bicara dalam praktek ekonomi politik media. Tadi kita sudah sama-sama memahami bahwa ideologi adalah bagian cara pandang kita terhadap sesuatu dan itu dimiliki oleh setiap orang. Dan hari ini ideologi bisa masuk ke orang-orang, ke person by person ketika mereka bisa menonton tayangan tertentu. Sebagai contoh kasus adalah, apakah Anda salah satu penggemar dari Disney? Apakah Anda adalah orang-orang yang menyukai kartun-kartun Disney ketika kecil, ketika Anda masa Anda kecil? Apakah Anda merasa bahwa tidak ada ideologi tertentu dalam film-film Disney? Maka jawabannya adalah itu bisa jadi muatan-muatan ideologinya ada, tapi Anda tidak merasa. Pernah ingat bagaimana konteks Disney dalam film-film princess? Anda bisa lihat bagaimana perkembangan style baju misalnya film-film Disney ketika itu. Anda bisa lihat dan Anda bayangkan, tetap masuk ideologi-ideologi feminisme yang berkembang dari era ke era, dan itu diyakini sebagai sesuatu yang benar oleh kelompok perempuan misalnya. Disitulah ideologi masuk. Kita lihat dulu
perempuan digambarkan dalam film ini selalu lemah, tidak berpendidikan, hanya berkutat kepada urusan domestik, butuh dilindungi, butuh penyelamat dan lain sebagainya. Dan perempuan selalu kulitnya putih. Tapi hari ini Disney mencoba menunjukkan bahwa perempuan tidak harus seperti itu, bahwa perempuan tidak lemah, mampu mengambil keputusan secara laki-laki, mampu bertarung dan lain sebagainya. Anda bisa cek beberapa film Disney yang terbaru, seperti film-film yang bicara masalah petualangan perempuan. Di sana ideologi-ideologi tertentu bisa masuk. Dan banyak film-film yang lain yang bisa Anda ingat sekarang dan bisa Anda buat studi kasusnya, bahwa kemudian banyak sekali film-film yang bermuatan ideologi, bahwa kemudian ada anak yang lain sebagainya. Kita bicara maskulinitas, feminitas, itu ideologi-ideologi yang kemudian kita percayai, yang itu kemudian kita pahami sebagai sebuah kebenaran karena kita tonton dari hari ke hari. Dalam konteks diskusi besok, saya mengajak Anda untuk kemudian mencoba bicara bagaimana film-film lain, contoh-contoh film lain yang kemudian itu bermuatan ideologi, dan Anda narasikan dalam sebuah 1 atau 2 paragraf yang kemudian itu bisa menunjukkan bahwa Anda juga mencermati film-film yang bermuatan ideologi tertentu. Ingat, ideologi banyak ya, ada ideologi materialisme, ada masuk ideologi hedonisme, ideologi yang sifatnya feminis dan patriarki atau maskulin dan lain sebagainya. Saya pikir itu pemantik saya untuk kita diskusi tentang ideologi dan film. Saya harap nanti di kelas yang akan saya buka, kelas online, kita bisa banyak berdiskusi tentang hal itu. Kita akan banyak bisa berdiskusi tentang bagaimana film dan ideologi itu menjadi sesuatu yang bisa kita kritisi, dan itu tidak semua orang tahu. Penonton awam tidak akan menyadari bahwa ada ideologi tertentu. Orang yang tidak belajar ideologi tidak akan pernah merasa bahwa dia sedang didoktrin sebuah ideologi tertentu dari percakapan, dari dia bergabung di komunitas. Kita yang sudah mempelajari ini, kita harus lebih peka dan lebih hati-hati terhadap ideologi-ideologi yang justru merubah pandangan hidup kita ke arah yang tidak benar. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi pemantik kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Dan saya pikir banyak sekali buku-buku yang bicara masalah ideologi dan film, seperti bukunya Mas Budi Irawanto yang bicara ideologi dan film militer. Ini menarik bahwa dalam film-film yang bernuansa militer banyak sekali ideologi-ideologi yang bermunculan dan juga film itu. Dan ini buku-buku yang kemudian menarik untuk Anda baca dan memperkuat pemahaman Anda tentang ideologi dan film. Saya pikir itu peserta mata kuliah kajian kritis film. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang lebih dalam kelas online dan diskusi di e-learning. Saya pikir itu, jaga kesehatan, tetap berolahraga di rumah, stay at home, selalu berpikir positif. Kita berdoa semua, semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa melakukan kelas-kelas secara offline, bertemu bertatap muka, berdiskusi, menikmati atmosfer akademik di kampus, dan kemudian